Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diam saja enggak saya doain nanti mau jadi. Doa itu luar biasa, selamat itu penting. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Penting enggak selamat? Kamu banyak duitnya tapi enggak selamat, mau? Jadi jenderal tapi enggak selamat, ketembak. Ya? Jadi dokter tapi sakit-sakitan. Nah, jadi selamat itu penting, ya. Milih mana? Punya uang banyak tapi enggak selamat, enggak punya uang tapi selamat. Milih mana? Pinter orang sekarang enggak bisa dibohongin ya. Maunya banyak uang selamat. Nah, itulah salam. Makanya ada orang selamat jangan delohom aja kayak cumplung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi nggak usah ngegas begitu. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Ada yang nanya kenapa sih kalau dari Al-Fatah kok sering dalam mukadimahnya Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu ditandai sama Pak Haji Sulhan ini. Ini mesti orang Al-Fatah ini. Itu hadis Nabi. Masya Allahu kan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ini akidah bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang kejadiannya tidak disengaja atau kebetulan. Semua terjadi dengan izin Allah. Adanya tahfidzul Quran di Suratul Abror juga kehendak. Ada Pak Haji Sulhan, ada Pak Agus. Saya Pak Agus nih. Ada Pak Agus jadi ketua yayasannya dan bapak-bapak yang lain yang mendukungnya. Ini semua kehendak Allah. Harus kita syukuri. Makanya kalau ada sesuatu sudah terjadi, kita katakan Masya Allah. Kalau belum terjadi, Insya Allah. Nggak boleh. Coba kalau sudah terjadi, coba kalau kemarin nggak begini, pasti nggak ada sudah. Kalau udah terjadi itu Masya Allah sudah dikehendaki. Nah, jadi itu menjadi satu akidah bahwa segala sesuatu terjadi adalah hanya dengan kehendak Allah. Hatta jatuhnya selembar daun kering, kemana jatuhnya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Agus sebagai Ketua Yayasan beserta Bapak-Bapak lainnya sebagai pengurus Yayasan, Mudirul Mahad Bapak Sulhan. Beliau salah kuliah dulu itu, mestinya kuliahnya di pondok beliau itu. Ya. Kemudian para asatidz dan seluruh pengurus pondok pesantren, mudah-mudahan bapak-bapak ini dipanjangkan umur, senantiasa diberikan sehat walafiat jasmani rohaninya, senantiasa dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Demikian juga kalian anak-anakku sekalian yang merupakan bintang-bintang kehidupan. Penghafal Quran itu adalah semacam penjaga kestabilan dunia. Karena Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmah lil surat apa itu? Al-Isra. Ayatnya cari sendiri ya, nanti dari ayat 1 sampai terakhir cari. Kalian walaupun anak-anak sekarang tapi bisa merasakan, dan ini saya sampaikan, dunia hari ini sedang gonjang-ganjing. Yang nggak ngerti gonjang-ganjing nanti nanya ya, pasti gonjang-ganjing. Itu seperti kalau zaman dulu, teman kecilnya saya, mungkin bapak-bapak ini yang sepuh usianya,
Itu kalau mau makan nggak seperti kalian, tahunya nasi ada di piring. Dulu mesti petik derep dulu, petik padi. Kemudian diikat, padinya pohonnya tinggi-tinggi nggak pendek-pendek. Dipikul lewat pematang. Udah itu nanti sampai rumah dijemur, udah kering masukin lumbung. Lumbung itu tempat menyimpan padi. Nanti kalau nggak punya beras, diturunin itu, ditumbuk, dilepaskan dari gagangnya, kemudian sampai menjadi beras. Nah itu dipisahnya itu namanya den interi, bahasa Jawa ini. Nah, nanti saya terjemahkan kalau kamu. Jadi hari ini manusia ini sedang digojlok, sedang diuji kadya gabah den interi. Ngerti nggak? Seperti gabah orang susah juga ya nggak ngerti sih ya. Kalau yang tua-tua mesti ngerti. Jadi sedang disaring, kristalisasi sedang terjadi. Maka sekarang kita lihat mana orang beriman, mana orang munafik, mana orang serakah, mana orang dolim. Itu kelihatan dengan Quran itu bisa dilihat. Jadi Allah ingin melihat manusia ini karena memang dunia sudah diserahkan pada manusia. Innad dunya khulwatun qatiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'mal. Dunia itu mengasihkan, menyenangkan. Maka pada rebutan. Betul nggak? Betul. Pada rebutan, coba lihat tuh berantem, perkelahian, fitnah. Sekarang yang pada berantem itu para pejabat kita ini. Bapak-bapak menteri, bapak pejabat itu pada ribut, itu padudon. Pasea cek orang Sunda mah. Itu ribut, coba perhatikan di YouTube, di TV itu ribut melulu. Apa yang mereka ribut? Rebutan. Lihat sekarang dunia di Laut Cina Selatan. Apa yang ada? Ada ikan paus? Di Laut Cina Selatan gimana? Kamu harus mengikuti perkembangan, walaupun penghafal Quran, apalagi perlu. Dan itu sedang terjadi pameran kekuasaan, kehebatan, militer. Masing-masing negara adidaya, adikuasa terutama, bahkan negara berkembang juga ikut menunjukkan unjuk gigi kehebatannya dengan memamerkan persenjataan canggih, kapal induk, ya, kemudian pesawat yang anti radar, peluru kendali, nggak tahu ada nuklirnya apa tidak. Luar biasa, perang itu nanti tinggal mencet knob saja. Yang ditujukan ke Indonesia entah sudah berapa peluru kendali dari Cina, dari mana, Amerika juga begitu. Di Laut Cina Selatan itu apa urusannya? Bukan urusannya adalah urusan rebutan dunia. Dan dunia yang mengasihkan itu diserahkan pada manusia. Lalu Allah ingin melihat bagaimana kita berbuat. Maka ini saringan ini, disaring. Ya, disaring. Nah, yang bisa menenteramkan itu dan Allah menahan bala, musibah, bencana itu adalah para penghafal Quran dan pengamal. Amin. Jadi luar biasa. Kalian yang menjadi obat penawar peradaban yang sedang gersang hari ini. Maka peta dunia sedang digoncang ini, sedang kristalisasi terjadi. Coba lihat itu, kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu pernah dikuyok-kuyok, enggak ngerti juga kuyok-kuyok. Dihina, dicaci, dibully. Di Amerika, di Eropa, Nabi Muhammad digambar dengan kartun segala macam. Di Indonesia diserbu dengan kristenisasi, dengan macam-macam. Ternyata Islam itu nggak bisa dikalahkan. Quran itu luar biasa. Coba sekarang lihat di Eropa. Al-Quran itu paling banyak dibaca di Eropa, di Amerika, sesudah tentunya dua gedung kembar itu. Itu Al-Quran. Mereka ada yang mencobek, ada yang punya alat mentret sendiri dia. Ini luar biasa. Jadi Islam itu berkembang sekarang di Amerika, di Eropa, di Swedia, negara porno juga luar biasa, di Rusia, negara komunis.
Tidak bisa Islam dibendung, tidak bisa. Quran itu luar biasa. Arab itu karena baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran, kok luar biasa ini, Masya Allah. Jadi kalian ini jangan hanya melihat dari sudut pasar minggu saja, atau kampung-kampung, kalian menyebar ke seluruh dunia. Menjadi mubarak, maka bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab dikuasai. London siapa yang nanti jadi mubarak? Di Rusia, di Australia. Jadi jangan dianggap itu Al-Quran hanya kemudian, nah ini kemudian nanti jangan adakan kecenderungan karena nanti dibuka kesempatan bisa jadi dokter, bisa jadi tentara, nanti yang jadi ustadz nggak ada lagi. Ya. Jangan salah niat ini, jangan kamu menghafal Quran karena kepingin jadi dokter. Tujuannya yang ingin jadi dokter, jangan. Ngafal Quran karena Allah, ingin meninggikan agama Allah. Boleh jadi abri, boleh jadi tentara, boleh jadi pilot, boleh jadi orang kaya, pengusaha sukses. Tapi ya, dia orang pengamal dan nanti kalau salah niatkan, ya dapatnya apa yang kamu niatkan. Tapi kalau dapatnya menghafal Quran karena Allah, insya Allah apa yang jadi cita-cita kamu, dunia akan mengikuti. Paham ya? Nah, kemudian Al-Quran itu harus jangan hanya sampai di lisan dan tenggorokan saja. Jangan hanya sampai pada otak karena kita hafal Quran, tapi tidak dalam praktek kehidupan. Quran itu harus bersemayam di dalam dada kita. Quran itu harus dijiwai, dihayati, sehingga mewarnai pandangan hidup, pola pikir, perilaku. Jadi orang-orang penghafal Quran itu sudah semestinya beda dengan orang yang menghafal Quran. Akhlaknya tawadhu, ya, tidak petentang-petenteng, tidak juga berantem, sabar, kemudian keikhlasannya, amanah dan tanggung jawab, keberaniannya, walaupun lemah lembut tapi dia berani. Bukan lemah lembut benyek begitu, enggak. Kalau sudah urusan prinsip dia berani, berani jihad, ya. Tapi lemah lembut, kasih sayang. Sama ayah bunda pulang ke rumah itu, Masya Allah dia berbakti. Kalau dulu sebelum berangkat ke sini tahunya minta uang, minta jajan, makan berantakan, kemudian tidak mau disuruh emaknya, ibunya. Begitu pulang dari sini sudah tafsir Quran berbeda. Oleh orang tua, sami'na wa ta'na tawadhu, ya, luar biasa akhlaknya, tunjukkan yang baik. Itu Al-Quran, itu yang kamu sukses. Tapi kalau kamu hafal Quran 30 juz, mungkin sudah punya sana, tapi kelakuannya tidak ada perubahan, na'udzubillahi min. Jadi saya senang kalian tadi cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi masuk ke akabri, jadi diplomat, jadi apa lagi tadi, silahkan boleh. Tapi jangan menjadi tujuan. Quran hanya untuk itu. Siapa yang tadi ingin jadi dokter, mana tadi? Mana? Yang ingin jadi dokter? Yang benar jangan begini, nunjuknya begini. Nunjuknya yang mantap gini, nah. Satu doang. Nah, itu enggak cuma satu berarti. Nah, saya pesan, kalau mau cita-cita jadi dokter, karena harus dari hati. Memang senang menolong orang, senang merawat orang sakit. Itu, ya, jangan senang duitnya doang. Bahaya. Jadi dokter karena senang banyak duitnya bahaya. Nanti pasien dicari duit, pasien ada duitnya enggak ini? Ya, kalau nggak ada duitnya nggak boleh berobat. Senang dia mengobati orang, nah itu baru situ nikmat. Kalau tidak senang dipaksa jadi dokter, Masya Allah, susah nanti sengsara. Sebab temannya dokter itu siapa? Orang sakit. Coba praktek di rumah, pagi-pagi praktek, buka praktek di rumah. Yang datang siapa?
orang mencret, orang mengu, orang ya. Nanti ke rumah sakit siapa yang didatangi? Orang sakit. Pulang lagi ke rumah malam buat praktek lagi. Yang datang siapa? Orang sakit. Seumur hidupnya sampai pensiun itu temennya orang sakit. Makanya harus jangan sampai niat. Tapi kalau niatnya adalah diwarnai Quran tadi, bahwa hidup itu ibadah, hidup itu pengabdian, mengobati orang, pahalanya luar biasa. Kalau orang itu santri, orang itu ahli ibadah, setiap dia ibadah, kamu dokter muslim yang isinya Quran dadanya itu, kamu senantiasa mendapat pahala. Masya Allah, luar biasa. Yang jadi tentara mana yang mau ke akabri? Apa niatnya? Gagah? Niatnya apa? Gagah punya bintang, punya uniform yang hebat. Jangan karena itu, tapi niatnya untuk menegakkan agama Allah. Nah itu baru berkah. Kalau enggak kamu nanti ketembak waktu ditugaskan ke medan perang, misalnya jadi komandan, terus ketembak, niatnya salah, ya repot. Jadi jangan salah. Termasuk yang jadi ustadz juga. Saya pernah nanya Ustadz Habib Hussein, kan beliau hafal Quran tuh. Quran tuh kayaknya nggak usah mikir lagi, udah keluar aja merudul aja kalau bicara, kalau pidato. Saya nanya Ustadz, apa ada putra putri Ustadz yang mengikuti jejak ayah andanya? Jawabnya apa? Ustadz, kata saya, kalau mau jadi Ustadz itu jangan disuruh, harus berangkat dari hatinya. Dia senang ngajari orang, dia senang berikan fatwa, dia senang memberikan petunjuk. Dia nggak mikir komersial, nggak mikir ini, mikir itu. Dia senang, memang menikmati betul. Kalau jadi ustadz karena niatnya kepingin populer, seperti ustadz-ustadz yang populer itu, ya, kali dakwah misalnya pakai apa namanya, pakai tarif, ya, dalam kota sekian, kalau luar kota sekian, luar kota juga harus pesawatnya tiketnya sekian, nggak usah jadi ustaz. Jadi sekarang saya ingin ustaz. Ya, jangan. Tapi harus karena dimanapun, diundang ke kota bisa, tidur di hotel biasa, tidak ditempatkan di hotel, di musola gelundung, ya, ke gunung dijemput bagus, tidak dijemput jalan kaki. Nah itu baru mujahid ustadz ahli Quran. Ya, bisa begitu? Bisa. Nanti nggak disebut gelarnya aja ngambek dia, nggak jadi ceramah. Apa? Dapat gelar susah-susah, nggak pernah disebut. Nggak usah itu. Ridha Allah. Nah, ridha Allah itu di atas segala-galanya. Jadi saya berharap kalian semua teruskan menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Niatnya lillahi ta'ala. Tujuannya ingin mendapat ridha Allah, ya, menghidupkan agama Allah. Jangan yang tujuan akhirnya lain-lain. Kalau punya keinginan jadi orang kaya bagus, punya cita-cita ingin jadi masuk akabri boleh, jadi dokter boleh, insinyur boleh, silahkan. Tapi bukan tujuan, itu sebagai syarat. Dan ingat satu kali lagi, kalian harus menyebar ke seluruh bumi ini, ke benua, ke pulau, kemana-mana. Karena Islam sekarang berkembang yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Siapa yang akan menjadi yang membimbing mereka? Kalau bukan kalian, ahli Quran. Insya Allah. Akhirnya saya berdoa mudah-mudahan kalian semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukan hanya menghafal Quran tapi ahlul Quran, ahlullah yang menjadi diakui oleh Allah sebagai keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian, mohon maaf. Doa, mari kita doa bersama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله اعتصمنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيمين الصلاة وذرياتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر أمورنا ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.